Anda menganggap Ahok bersalah, itu adalah karena Ahok difitnah. Kalian kalau tidak percaya, mari dengarkan apa yang akan saya katakan ini. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu ngajak diri saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Sekarang mata kita arahkan kepada tulisan yang ada di layar. Ini adalah potongan kalimat yang diucapkan oleh Rizik Syihab dan Ahok dari YouTube yang barusan kita dengar. Ya, kita pakai warna biru, merah, dan coklat. Warna yang sama menunjukkan hal yang sama. Ya, Rizik Syihab berkata nipu umat, Ahok berkata dibohongin. Nipu umat berarti umat ditipu. Oke, jadi sama dengan Ahok berkata dibohongin, ya. Kemudian pakai ayat Quran. Di sana tidak ada embel-embelnya, dari kata pakai langsung ayat Quran. Pakai ayat Quran. Ahok berkata pakai surat Al-Maidah. Bukankah surat Al-Maidah adalah ayat Quran? Jadi kita lihat, terlepas daripada kalian memihak siapa, harus jujur bahwa perkataan potongan kalimat Rizik Syihab dan Ahok di sini 100% sama. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa jikalau Ahok berkata pakai tafsiran yang salah dari surat Al-Maidah 51 baru itu berarti dia tidak menista. Tidak. Rizik Syihab seorang doktor teologi Islam. Apa dia tidak mengerti bagaimana harus berbicara? Apalagi umurnya sudah 50 tahun dan seorang pendakwa, ketua lagi. Jadi kita lihat dia juga tidak menggunakan pakai tafsiran yang salah dari ayat Quran. Dia mengatakan pakai ayat Quran. Itu sudah jelas bahwa tidak perlu dikatakan pakai tafsiran yang salah. Dia mengatakan pakai ayat Quran saja tidak apa-apa. Dan kedua orang ini tidak menista. Tapi kita harus tahu apa alasannya. Gitu. Alasan pertama ya, nanti ada dua alasan, yang kedua lebih kuat. Ini yang pertama dulu, mereka tidak menista karena ada ilmu tafsir untuk memahami arti yang sesungguhnya, baik untuk Quran, hadis maupun Al-Maidah 51. Di mana ada orang Islam yang tidak percaya ada tafsir terhadap Al-Quran? Dan jika ada tafsir untuk ayat Quran dan Al-Maidah 51, maka baik ayat Quran maupun Al-Maidah 51 pada setiap ayatnya itu bisa dimengerti sebagai A atau B atau C atau D. Setuju? Lalu jika arti B dan C adalah arti yang salah, dan ada orang yang menggunakan arti B dan C untuk kepentingan politiknya, orang itu tentu berkata, berdasarkan surat Al-Maidah 51, dia nggak mungkin berdasarkan tafsiran, salah satu tafsiran, dia nggak mungkin berkata demikian. Jadi dia pasti berkata, berdasarkan surat Al-Maidah 51. Tapi yang dia gunakan, andai kata itu adalah arti yang B dan C. Bukankah berarti orang itu sedang membohongi umat pakai surat Al-Maidah 51? Tentunya nggak bisa kita jawab tidak. Tentunya 100% adalah ya. Jika ya, berarti pendengarnya sedang dibohongi pakai Al-Maidah 51. Karena dia mengatakannya adalah berdasarkan surat Al-Maidah 51. Maka umat dibohonginya pakai Al-Maidah 51. Surat Al-Maidah 51. Ini adalah bukti pertama. Ahok tidak menista. Oke? Saya rasa tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari alasan pertama ini. Kedua, alasan kedua, ini alasan yang tak mungkin bisa dibantah siapapun. Untuk Rasyid Siddiq sangat gampang melihatnya, bahwa
bahwa dia tidak menista karena dia sedang berbicara agama. Topiknya adalah tentang Dajjal. Dajjal nipu umat pakai Quran. Dajjal berkata ayat Quran, tentu dia pakai arti yang salah. Tetapi mengatakannya nggak perlu Dajjal menggunakan arti yang tafsiran yang salah dari ayat Quran, nggak perlu. Dia Dajjal nipu umat pakai tafsiran yang salah dari Quran, nggak perlu. Dajjal nipu umat pakai Quran, ayat Quran, sudah cukup. Dan itu tidak salah. Ya, jadi kita lihat motivasinya tidak salah. Karena kalau Dajjal tentunya dia pakai arti yang salah, dia nggak mungkin pakai arti yang benar. Lalu kemudian kalau Ahok bagaimana? Dia sedang bukan berbicara agama, topiknya sedang konteksnya itu bicara tentang perikanan. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa dia sedang menista atau enggak? Ada motivasi menista atau enggak? Mari kita lihat di YouTube yang di-upload 5-6 bulan sebelum kejadian di Pulau Seribu adalah sebuah bukti yang tak terbantahkan bahwa Ahok tidak menista agama Islam. Karena mungkin saya punya konsep ajaran nggak boleh pilih orang yang salah menggunakan surat al-Baqarah. Ya, jangan jadikan Nasrani Yahudi jadi pemimpin lu gitu. Saya udah hafal ini dari sejak saya berpolitik. Karena zaman Nabi waktu surat Al-Maidah 51 keluar, konteksnya itu apa? Belum ada pemilihan, mana ada zaman dulu ada pemilihan. Tapi orang sekarang menggunakan itu, tapi ada sebagian orang terpengaruh. Tapi calon lain tuh seperti apa? Yang barusan kita dengar itu adalah diposting 5-6 bulan sebelum kejadian di Pulau Seribu. Ya, di dalam video itu kita jelas lihat bahwa Ahok berpendapat tentang Al-Maidah 51. Dan menurut dia, Ahok berpendapat bahwa Al-Maidah 51 bukan bicara masalah pemilihan kepala daerah, karena saat itu, pada saat ayat keluar, tidak ada pemilihan kepala daerah. Jadi ayat itu pasti ditulis bukan untuk bicara pemilihan kepala daerah. Logis tidak? Dan itu pun kita lihat Gus Dur berpendapat demikian karena dia berkampanye untuk Ahok di Belitung pada waktu pemilihan gubernur Bupati untuk Belitung Timur. Jadi, jika ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk bicara pemilihan kepala daerah, menurut Ahok, berarti orang itu sedang menggunakan arti yang salah. Kalau menggunakan arti yang salah, kemudian dia berkata bahwa berdasarkan Al-Maidah 51, maka dia sedang membohongi umat pakai Al-Maidah 51. Dan pendengarnya sedang dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Kalian jangan debat dengan saya mengatakan bahwa arti Al-Maidah 51 adalah demikian. Tidak. Saya ingin berkata bahwa terlepas daripada pendapat Ahok tentang surat Al-Maidah itu benar atau salah, tetapi karena menurut Ahok artinya seperti itu, maka itu adalah sebuah bukti bahwa Ahok tidak ada niat untuk menista Al-Maidah 51. Ya, jadi artinya Ahok pendapatnya salah pun, karena dia berpendapat begitu, maka dia menganggap bahwa orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk bicara pemilihan kepala daerah, dia sedang membohongi umat pakai Al-Maidah 51. Ya, jadi karena arti yang Ahok anggap seperti itu, berarti tidak ada niat Ahok menista agama. Jadi kalau kalian menuduh dia menista, berarti itu adalah fitnah yang lebih kejam, tadi itu adalah dosa.